Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku ya teman-teman, Rarel Official, channel yang berisikan tentang kehidupan ataupun kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di rumah sederhana ini. Selamat pagi teman-teman onlineku. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik kan? Alhamdulillah jika semua baik ya. Kali ini video saya buat pakai suara ya teman-teman. Sebelumnya saya cuma pakai teks, tapi sama sekali tidak ada yang nonton ya teman-teman. Semoga di video suara kali ini penontonnya dapat berkembang ya. Harap maklum ya, namanya juga pemula teman-teman, jadi masih banyak kesalahan ataupun kekurangannya. Baik itu dari cara ambil video, cara editing, ataupun cara buat thumbnailnya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana sih caranya supaya kewarasan seorang ibu rumah tangga tetap terjaga. Karena menjaga kewarasan dalam rumah tangga itu berperan sangat penting ya teman-teman, sehingga kita juga harus pandai-pandai menjaganya. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara komunikasi antar suami istri. Komunikasi ini adalah salah satu faktor utama dalam rumah tangga ya teman-teman. Jika antara suami istri komunikasinya baik, maka istri pun juga nyaman bercerita sama suaminya. Masalah apapun, kalau kita berbagi cerita sama suami, hati ataupun pikiran kita akan terasa lebih tenang teman-teman. Jadi, saling terbukalah antar suami istri, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sekecil apapun itu masalahnya teman-teman, berceritalah. Jangan sampai kita itu berbohong sama suami. Oke, lanjut yang kedua ya teman-teman. Yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan quality time dengan pasangan, yaitu dimana kita butuh waktu ya teman-teman untuk berdua bersama pak suami dengan cara yang sederhana saja teman-teman. Tidak perlu mewah, cukup ngobrol bareng, terus bisa sambil makan makanan kesukaan ya teman-teman. Tentunya nunggu anak-anak sudah tidur ya, jadi bisa lebih tenang untuk berbicara dari hati ke hati. Lakukanlah pekerjaan rumah secara bertahap ya teman-teman. Ingat, kita adalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Saat kita sudah lelah, beristirahatlah dulu teman-teman. Lanjutkan kembali pekerjaan rumah saat tubuh kita sudah mulai fit kembali. Jangan terlalu memaksa untuk menjadi ibu rumah tangga yang sempurna, di mana rumah harus selalu terlihat bersih dan rapi. Apalagi kalau kita punya anak yang masih kecil-kecil. Masya Allah capeknya. Saya rasa suami teman-teman di rumah juga ngerti kan ya, keadaan kita di rumah gimana, capeknya kita ngurus anak gimana. Jadi ya saya harap suami teman-teman di rumah juga pada paham semua itu ya. Hari ini saya masak nasi jagung goreng ya teman-teman, atau ampok kalau di tempat saya namanya. Kalau di tempat teman-teman di rumah apa namanya? Tadinya itu saya masaknya di kompor teman-teman, terus aku pindah ke tungku karena kata mama aku nasi goreng itu enak kalau dimasak di tungku. Jadi ya aku pindahin teman-teman, katanya enak aja kalau bau-bau asap gitu. Dan aku tuh suka banget teman-teman pakai wajan hitam ini, karena wajannya itu nggak lengket sama sekali, jadinya enak kalau buat goreng-goreng. Ini wajan besi ya teman-teman, wajannya itu berat, kira-kira itu beratnya 3 kiloan lah ya, meskipun hitam tapi bersih kok ya, memang begitu wajannya, wajan leluhur katanya.
karena memang wajannya itu udah lama banget teman-teman, dan itu awet banget teman-teman. Oh iya, lanjut kita ke tips yang tadi ya teman-teman. Kita lakukan dengan cara yang ketiga, yaitu aktif di lingkungan sosial. Selain melakukan aktivitas di rumah supaya tidak bosan, sebaiknya kita juga aktif di lingkungan sosial ya teman-teman. Paling enggak di lingkungan rumah ya teman-teman. Saat kita memiliki teman, kita tidak akan merasa kesepian ataupun bosan ya. Saling berbagi cerita tentang perkembangan anak, tentang pekerjaan rumah, dan juga bisa tentang hal lain ya teman-teman. Tentunya yang bersifat positif lah. Kita juga harus pandai-pandai ya teman-teman menjaga lisan kita. Karena apa? Kalau kata-kata kita aja sering nyakitin orang, maka siapa sih orang yang mau gaul sama kita? Pergaulan itu sangat penting teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya teman ataupun tetangga, kita apa-apa akan ngerasa sendiri ya teman-teman. Jadi menjaga lisan kita itu sangatlah penting. Lanjut ke tips yang keempat ya teman-teman. Kita cobalah healing tipis-tipis. Gak perlu jauh-jauh teman-teman. Pokoknya jalan-jalan sama bakso sudah bisa mengurangi stres ya teman-teman. Karena memang kalau kita itu di rumah terus, otomatis akan bosan. Tapi kalau kita keluar jalan-jalan, biarpun itu cuma sebentar ya teman-teman, tapi sudah bisalah buat hiburan pikir ataupun kesehatan mental kita. Jadi kita nggak akan terlalu ngedon saat ada masalah di rumah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa sarapan dan bersyukur ya teman-teman. Nikmatilah yang ada di depan kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur. Jika berkenan, klik tombol lonceng dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.